Selamat siang Pak. Izin untuk mewawancarai. Langsung saja ya Pak ke pertanyaan pertama. Apakah menurut Bapak sebagai guru fisika sudah menjadi model positif, teladan yang baik bagi para siswa? Baik, jadi menurut pendapat saya tidak bisa menilai apakah pribadi saya sebagai guru sudah menjadi contoh positif bagi siswa atau tidak. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai seorang guru tanpa lelah, tanpa jenuh, tetap berusaha menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang selalu menjadi contoh bagi anak-anak kita, siswa kita di dalam proses pembelajaran ataupun di dalam proses keseharian kita. Jadi sebagai guru tentunya kita harus tetap berakhlakul karimah, tetap berakhlakul karimah, tetap berusaha melakukan hal-hal terbaik. Nah, apakah itu bisa menjadi contoh terbaik bagi siswa atau tidak? Tapi yang terpenting kita tidak bosan, tidak lelah untuk terus berakhlak yang positif dan melakukan hal-hal yang terbaik. Baik Pak, ke pertanyaan kedua, apakah ketika melakukan pembelajaran fisika, Bapak tidak hanya memberikan pelajaran saja, tetapi juga membimbing sikap dan spiritual siswa ke arah yang baik? Oh, tentu ya. Kalau saya secara pribadi, saya lebih suka mungkin di dalam proses pembelajaran itu 50% teori fisika dan 50% bagaimana teori-teori fisika itu menggambarkan tentang kebesaran Tuhan, tentang kebesaran pencipta. Karena ini adalah madrasah aliyah, tentu sangat penting bagi kita menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya fenomena-fenomena alam, terutama fisika, itu tidak akan pernah bertentangan dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam proses pembelajaran fisika tentu sangat tepat sekali menurut saya bagaimana kita menjelaskan tentang kebesaran Tuhan, karena teori-teori yang telah dilahirkan oleh para ahli, baik itu Galileo, Newton, Einstein, tidak ada satupun yang bertentangan dengan konsep atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik Pak, yang ketiga, bagaimana metode yang Bapak gunakan terhadap siswa yang tidak memiliki potensi di bidang fisika supaya tetap mau serius belajar fisika? Nah, baik, tentu di dalam proses pembelajaran, di dalam kelas ada anak-anak yang pintar, ya kan? Ada anak-anak yang menengah, kemudian ada anak-anak kita yang bukan tidak pintar tetapi belum bisa memahami materi fisika. Nah, untuk anak-anak yang belum bisa memahami dengan cepat materi fisika, kita tentu harus memiliki pendekatan khusus terhadap anak tersebut dengan cara salah satunya adalah memulai dari soal-soal yang paling mudah yang bisa membuat atau menimbulkan kepercayaan diri terhadap siswa itu. Nah, kita di samping itu sebagai guru kita juga terus memberikan motivasi kepada anak tersebut bahwa sebenarnya fisika itu tidak susah dan setiap siswa itu pasti memiliki kelebihan. Ya, seperti misalnya kalau burung elang dia pintar terbang tetapi belum tentu dia bisa berenang, atau si ikan bisa berenang tetapi dia tidak bisa terbang, atau si cacing tanah yang lemah yang seakan-akan tidak memiliki tenaga tetapi dia bisa memiliki kelebihan hidup di dalam tanah yang tak bisa dilakukan oleh burung elang atau si ikan tadi. Nah, begitupun dengan anak-anak kita yang lemah
di dalam pemahaman fisikanya, pasti dia memiliki kelebihan yang harus sebagai guru kita bisa bangkitkan kepercayaan diri anak-anak tentang kelebihan yang dia punya. Baik Pak, ke pertanyaan keempat, apakah Bapak memberikan tuntunan yang lebih kepada anak yang memiliki potensi lebih dalam pembelajaran fisika? Nah tentu ya, jadi kita sebagai guru tentu harus memiliki berbagai macam pendekatan terhadap anak-anak kita. Anak-anak yang lambat memahami fisika, kita memiliki pendekatan. Anak-anak yang menengah, kita memiliki pendekatan tertentu pula. Dan begitu pun dengan anak-anak yang memiliki kelebihan di dalam pembelajaran fisika, tentu kita memberikan pendekatan yang berbeda pula. Nah, untuk anak-anak yang memiliki kemampuan lebih, kita salurkan ke dalam materi-materi lanjut, misalnya untuk materi-materi olimpiade, materi-materi kompetisi sesuai madrasah, atau materi-materi ya yang lebih daripada materi yang ada di standar pembelajaran SMA atau madrasah aliyah. Baik Pak, yang terakhir, apakah metode pembelajaran fisika yang Bapak gunakan sesuai dengan potensi dan lingkungan siswa? Yang paling penting bagi seorang guru adalah tetap berusaha, ya, berusaha semaksimal mungkin mengajar atau memberikan pendidikan kepada siswa kita itu dengan cara yang terbaik. Nah, apakah sudah sesuai atau belum itu kan tidak bisa kita menilai sendiri. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengajar anak-anak kita tadi dengan berbagai model pembelajaran, dengan berbagai metode pembelajaran, dengan berbagai macam pendekatan, sehingga kita sebagai seorang guru fisika bisa memahami karakteristik siswa. Apakah siswa itu termasuk siswa yang memahami fisika dengan luar biasa bagus, atau siswa yang biasa-biasa saja, atau siswa yang membutuhkan pendekatan khusus karena belum memahami fisika dengan baik dan cepat. Jadi tentu sebagai guru kita harus terus belajar, jangan pernah merasa puas tentang kemampuan yang kita miliki. Jadi belajarlah ya sampai mati ya. Baik Pak, demikian wawancaranya. Terima kasih atas waktu Bapak. Selamat siang Pak.